Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam rekan semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di sesi video kali ini kita akan bahas terkait Cortex. Namun sebelumnya saya minta maaf. Sebelumnya saya sudah janji akan membuat tutorial praktek langsung ya, praktek langsung Cortex badan dari pembuatan PPH 21, unifikasi, PPN dan lain sebagainya. Namun karena Cortex sendiri belum bisa diakses untuk badan, yang tampil di sini adalah Cortex pribadi masih. Itu bisa diakses. Jadi terbatas ya, menunya terbatas. Untuk faktur dia tidak bisa buat faktur karena kita pribadi, makanya saya belum bisa buat tutorial lengkap berdasarkan aslinya ya. Jadi kalau kita lihat tutorial dengan praktek langsung kan enak nih, feel-nya dapet. Tapi maaf belum bisa. Nah, next kalau sudah bisa benar-benar diakses yang badan ya, yang perusahaan, saya akan langsung buat tutorialnya secara lengkap agar kalian bisa melihat semua prakteknya langsung ya, seperti itu. Nah, di sesi video kali ini kita akan coba bahas apa yang saya dapatkan di seminar 2 kali di Kanwil, di Jaksel. Itu saya coba buat poin-poinnya, POV lah, point of view ya. Jadi beberapa poin yang benar-benar harus kita ketahui dalam Cortex. Itu benar-benar harus kita ketahui. Karena kalau tidak tahu point of view itu, ya bisa salah dalam langkah menggunakan Cortex. Langsung saja kita mulai agar tidak banyak membuang waktu. Buat kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini, lalu nyalakan loncengnya. Agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update video terbaru, pastinya perihal perpajakan. Nah, ini ada beberapa catatan dari saya terkait seminar yang telah saya ikutin beberapa kali di Kanwil. Kita coba akan bahas satu persatu ya, agar teman-teman bisa juga seperti seolah-olah sudah ikut di Kanwil langsung lah ya, rasanya seperti apa dan apa saja yang disampaikan oleh Kanwil, teman-teman juga bisa tahu. Ya, kita coba hilangkan biar kita bisa bahas satu-satu. Ya, di training 21 Oktober tahun 2024. Ini training Cortex yang terakhir di Kanwil. Cortex menggunakan prototype ya, mirip-mirip aslinya. Waktu itu langsung disimulasiin pakai Cortex badan perusahaan, pakai aksesnya Kanwil. Tapi kalau sekarang kita nggak bisa akses karena kita nggak punya hak akses lah atau nggak punya wewenang untuk bisa akses seperti itu. Di Cortex kita tidak bisa sharing password ya. Password di sharing itu tidak bisa. Jadi hanya satu akses, satu login. Kalau dulu kan DJP online, kita cukup pakai NPWP dan password. Kita bisa login. Konsultannya, PIC-nya, staffnya, semua dikasih akses yang sama. NPWP dan password. Tapi di Cortex itu tidak bisa lagi ya. Karena di Cortex itu loginnya tidak menggunakan NPWP badan, tapi menggunakan NPWP PIC-nya. Kalau di perusahaan itu langsung menggunakan NPWP yang terdaftar di profil, penanggung jawabnya lah biasa direktur. Nah, lalu direktur nanti baru setelah dia bisa login, direkturnya login di Cortex-nya badan atau perusahaannya, baru direktur tersebut memberi hak akses kepada PIC atau staff di kantor tersebut. Atau ditambah lagi kuasa, yaitu kuasa wajib pajak atau konsultan, itu bisa ditambah, tapi dengan hak akses login dengan nick masing-masing atau NPWP masing-masing. Direktur pakai NPWP-nya ketika login atau pakai nick-nya. Ketika diberi hak akses kepada PIC atau staff, staff juga sama, loginnya menggunakan nick mereka sendiri. Ke konsultan pajak bagaimana? Sama juga, konsultan pajak login pakai nicknya sendiri. Tampilannya seperti ini contohnya. Semisal PIC atau konsultannya lah, login dengan menggunakan nick mereka. Nick mereka akan muncul di sini. Nah, di sini mereka bisa klik tanda panah ini. Nah, di sini ada opsi nanti pilih perusahaan yang mana. Nah, ketika kita sudah diberikan hak akses, kita bisa mengakses Cortex-nya badan. Udah muncul di sini. Minusnya itu, kita harus login menggunakan nick kita masing-masing. Makanya nggak mungkin nick direktur nanti akan diserahkan ke konsultannya atau diserahkan ke staf pajak karena bakal tahu nanti isinya. Karena di sini isinya ya kelihatan hartanya berapa, STPTOP direktur tadi yang udah dilapor berapa, kurang bayarnya berapa, penghasilannya berapa, ketahuan. Makanya harus ada login atau akses masing-masing akun atau masing-masing nick. Seperti itu ya minusnya ya. Jadi satu akun hanya bisa buat akses satu login. Lalu satu badan hanya bisa memberi akses ke satu PIC. Tadi ya ke direktur. Lalu direktur memberikan ke PIC atau staff.
atau bisa mendaftarkan juga wakil kuasanya ya. Udah dijelaskan tadi. Saya harap teman-teman bisa mengerti. Oke, kita lanjut. Nah, ini dari Bu Adel, penyampainya waktu itu namanya Bu Adel, orangnya cukup humoris lah, lucu-lucu seperti itu ya. Nah, login, taxpayer, dan SPT PPN. Beliau waktu itu bahasnya tentang PPN. Satu lagi Mas Ageng itu bahasa tentang unifikasi. Nah, di SPT PPN itu taxpayer dan SPT PPN. Seperti ini ya. Tampilannya, kalau untuk PPN kita cukup fokusnya ke menu e-tax invoice dan menu tax return. Ya, e-tax invoice dan tax return. Nah, ini adalah menu untuk akses atau proses faktur lah. Kita bikin fakturnya di sini, posting faktur masukannya di sini, dan lain sebagainya. Lalu kita bikin SPT-nya di sini ya, tax return. Ntar tinggal dilapor lewat seperti itu. Lalu jika sudah punya DJP online, maka cukup reset password untuk login Cortex karena harus ada password baru. Nah, kalau kita nanti di Januari kita ini sudah punya DJP, dalam artian kita PT kita udah berdiri lah sebelum Cortex berlaku. Nah, cara daftarnya cukup login di DJP online-nya. Login di DJP online-nya nanti akan muncul eh, di profil itu Cortex. Silahkan klik aja Cortex-nya, nanti langsung diarahkan ke email. Kita dapat email nanti, email untuk reset password. Jadi passwordnya nggak mungkin sama dengan password DJP online. Passwordnya pasti berubah. Passwordnya sesuai yang di email ke kita nanti. Boleh kita rubah atau boleh kita pakai password tersebut juga boleh untuk akses. Tapi kalau belum punya DJP online, nah maka harus daftar baru gitu ya. Lalu apakah loginnya pakai nik badan konsultan atau NPWP pribadi? Nah, kalau login tadi udah dijelaskan juga di awal, kita harus pakainya nik, sudah tidak bisa lagi pakai NPWP. Nah, kemarin ada pertanyaan, kalau expat bagaimana? Expat kan tidak ada nicknya, adanya NPWP. Nah, sesuai PMK 112 kan udah berlaku tuh. Nick sebagai NPWP atau NPWP sebagai nick sudah terintegrasi. Jadi kalau expat nanti pakai direktur, penanggung jawabnya expat sebagai direktur, berarti loginnya harus pakai punya expat, si expatriatnya. Si expat tersebut loginnya menggunakan NPWP dengan awalan 0 di depannya, sehingga menjadi 16 digit. Betul ya? Kalau NPWP kan 15 digit, tapi kalau NIK itu 16 digit. Nah, karena ini expat, berarti pakai NPWP dan ditambahin 0 di depannya, sehingga menjadi 16 digit, agar bisa login di Cortex-nya. Seperti itu. Konsep impersonati yaitu menambah kuasa PIC. Nah, di Cortex ini pakai sistemnya namanya impersonati. Jadi menambah kuasa PIC. Jadi ketika kita udah punya Cortex, kita bisa nambahkan PIC-nya nanti ya. Ditambahkan beberapa PIC boleh seperti itu. Waduh, saya salah klik ini. Sebentar. Nah, jadi kalau sudah ditambah impersonati, di sini bisa bertambah banyak. Walaupun kita pribadi satu orang, tapi kita bisa mengakses atau menggunakan Cortex banyak perusahaan. Itu boleh ya, itu bisa. Satu nick itu bisa mengakses banyak perusahaan atau banyak Cortex badan. Itulah ya. Lalu ada penanggung jawab di DJP Online otomatis menjadi PIC utama Cortex. Udah kita jelaskan tadi ya. Otomatis sudah defaultnya seperti itu. Penanggung jawab udah pasti menjadi PIC utama Cortex. Pihak terkait untuk menambah kuasa PIC. Nah, ini jadi bisa satu perusahaan dengan satu nama direktur sebagai akses utamanya bisa menambahkan PIC banyak, nggak lebih dari nggak hanya satu, lebih dari satu tuh boleh. Staff mungkin supervisornya bisa dikasih akses, lalu staffnya bisa dikasih akses, mungkin leadernya dikasih akses boleh. Nanti mereka juga hak aksesnya tergantung direkturnya mau memberikan full hak akses atau hanya sebagian. Maksudnya seperti ini. Contoh, si staff hanya bisa untuk akses membuat faktur pajak. Nah, nanti kalau supervisornya aksesnya untuk mengapproval mana faktur yang sudah dibuat, supervisornya bisa mengapproval. Jadi yang tergantung staff tadi diberi hak akses apa, bisa ngapain aja, hanya itu yang bisa dia buka. Contoh, semisal si staff hanya bisa mengakses faktur, berarti kan nggak bisa mengakses
PPH atau bukti potong unifikasi. Jadi nanti PIC stub tadi hanya bisa buat faktur dan lapor SPT PPN. Ketika dia buka ibu pot withholding, ini tidak bisa. Karena hak aksesnya ditutup untuk ini. Hanya dibuka untuk faktur aja atau PPN aja. Nah ya, kurang lebih seperti itu. Lalu hal yang penting lagi, saat login bisa mendaftarkan istri agar bisa ada akses login Cortex. Nah, istri juga bisa ya dikasih hak akses untuk login Cortex, sama lah. Kita tinggal daftarkan aja hak aksesnya menggunakan nick si istri. Lalu digital access request untuk mendaftarkan signing WPLN. Jadi di Cortex itu ada namanya digital access request. Di sini nggak muncul ya, karena ini punya pribadi. Nah, ini gunanya untuk mendaftarkan signing WPLN, wajib pajak luar negeri. Oke. Menambahkan kuasa PIC melalui portal dan informasi umum, ya sama ya di My Portal ini untuk menambahkan hak akses apa namanya? Menambahkan kuasa PIC melalui portal dan informasi umum. Tepatnya di sini di My Portal ini. Untuk menambahkan hak akses, untuk request digital sertifikat dan lain sebagainya itu ada di My Portal. Lalu semua kebutuhan perpajakan bisa dilakukan di KPP mana saja termasuk badan. Nah, ini nih tambahannya nih. Kalau sebelumnya kan untuk terkait perpajakan orang pribadi itu bisa dilakukan di KPP mana saja. Contoh, saya tinggal di Jakarta, saya mau membuat NPWP tapi posisi saya lagi di Surabaya. Itu bisa di KPP mana aja. KPP Surabaya, boleh. Itu selama masih perpajakan orang pribadi. Tapi kalau perpajakan badan itu nggak boleh. Kalau kita terdaftarnya di Jakarta Pusat, lah kita harus datangnya ke KPP Jakarta Pusat untuk proses mungkin EVIN badan, mungkin PKP-nya badan, itu harus di KPP terdaftar. Nah, nanti di Januari 2025 berlakunya Cortex, badan atau wajib pajak dalam negeri yang berbentuk badan itu bisa ke KPP mana saja untuk urusan apa aja. Nah, enaknya sekarang seperti itu. Urusan apa aja bisa dilakukan atau diajukan di KPP mana saja. Itu ya. Saya rasa teman-teman sudah bisa memahami lah. Kalimat seperti itu berarti boleh di mana aja. Tanpa harus melihat terdaftarnya di KPP mana. Pengkreditan faktur pajak masukan hanya bisa di masa pajak yang sama. Nah, ini nih saya agak sedikit kurang terima kemarin. Jadi, faktur pajak masukan itu kan sesuai Undang-Undang PPN 42 tahun 2009 bisa kita kreditkan maksimal 3 bulan. Oke. Jadi semisal dapat faktur pajak bulan Oktober, September dah. Bulan September kita bisa mengkreditkannya di Oktober, November, dan Desember. Tapi di Cortex ini nanti udah tidak bisa seperti itu. Jadi kalau kita dapat faktur pajaknya di Oktober, kita juga harus mengkreditkannya di bulan Oktober. Nggak bisa di bulan selanjutnya. Nah, ini nih minusnya nih. Jadi secara nggak langsung merubah peraturan Undang-Undang PPN. Pengkreditannya harus di bulan yang sama, ya. Gimana kata kemarin case-nya? Gimana kalau faktur pajaknya kita belum terima atau kita belum bayar sebenarnya tapi udah dapat faktur pajak? Ya harus dikreditin di masa tersebut. Atau mungkin mau di hold dulu, nggak usah dilaporin. Lapornya bulan depan. Tapi di bulan depan kita tetap lapor di bulan Oktober juga, di masa Oktober. Dalam artian kita pembetulan ya. Bukan dikreditin di November, bukan. Tapi pembetulan di masa Oktober. Jadi intinya harus di masa pajak yang sama, baik normal ataupun pembetulan. Lalu terkait PPN masih sudah tidak ada nomor seri faktur pajak dan kode faktur, ya. Sudah tidak ada nomor seri faktur pajak. Sebelumnya kan kita harus ngajuin ke Innova nomor seri faktur pajak agar kita bisa mengkredit faktur pajak. Karena kalau nggak ada nomor seri pasti nggak bisa terbitin faktur pajak. Nah, nanti nomor seri faktur pajak udah nggak ada lagi. Jadi ketika kita bikin faktur, kita udah otomatis dapat nomor seri. Seperti itu. Nah, lalu ada penambahan kode faktur. Yang sebelumnya 01 sampai 09, nanti bertambah 01 sampai 10. 10 ini adalah pecahan dari 06. 06 itu adalah PPN lainnya dan PPN turis. Nah, di 06 nanti khusus PPN turis dan 10 adalah PPN lainnya. Gitu ya. Nanti saya coba bikin video satu-satu deh biar lebih detail lagi.
Amend itu faktur pajak pengganti, cancel itu batal ya. Jadi kan faktur pajak bisa dibatalin atau bisa dibuat pengganti. Itu bahasanya di sana amend. Ya, kalau amend itu berarti kita mau buat faktur pajak pengganti. Kalau cancel itu berarti mau dibatalkan. Oke, next. Kesulitan pilih B2 dan B3 karena harus checklist satu-satu. Nah, teman-teman yang punya faktur pajak masukan mungkin sampai 1.000. Biasa kan ada B2, ada B3. Ada yang boleh dikreditin, ada yang nggak boleh dikreditin. Biasa kan kita pilih satu-satu. Atau kalau saya biasa saya impor. Mana B2, mana B3 langsung diimpor, jeret, jadi. Jadi saya nggak pakai pre-populated sebelumnya. Karena kesulitan ada B2 dan B3. Harus dipilih satu-satu. Nah, di Cortex nanti udah nggak bisa seperti itu lagi. Nggak ada menu untuk impor PPN masukan. Jadi kita harus checklist nih satu-satu nih. Di input teks masukan. Nah, kita pilih dah mana yang mau dikreditin, mana yang nggak dikreditin. Kita checklist satu-satu. Nah, itu bayangkan kesulitannya seperti itu. Mana kredit berarti kredit. Kalau masuk B3 berarti uncredit ya. Baru kita posting di tax return. Nah, itu kesulitannya. Harus diposting atau di checklist satu-satu mana B2, mana B3. Oke, untuk PPN itu sampai di situ. Lanjut unifikasi. Nah, ini nih. Ada GL, deposit dan SPT unifikasi. Nah, ini ya. My General Ledger. Jadi udah kayak ada GL-nya lah, ada transaksi debit kredit. Kelihatan di GL ini. Oke, di sini ada debit, ada kredit. Jadi General Ledger ini isinya adalah transaksi kita. Kita masih terhutang berapa, kita punya deposit berapa, yang harus dibayar berapa, yang sudah dibayar berapa. Itu ada di GL. Kalau deposit ya deposit itu kayak kita kayak GoPay, ShopeePay, kita punya saldo itu untuk membayar PPh terhutang nanti di bulan setelahnya. Ada deposit istilahnya. Ya, teman-teman sudah pada tahu lah di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang deposit. Nah, terkait deposit itu harus lebih besar dari PPh terutang jika ingin membayar pakai deposit. Contoh, PPh terutang kita PPN di bulan ini sebesar 50 juta, tapi deposit kita hanya isinya 40 juta. Nah, itu kita nggak bisa pakai deposit. Jadi hanya bisa pakai billing atau mau depositnya diisi lagi sehingga pas 50 juta atau lebih sedikit baru boleh pakai deposit bayarnya. Tapi kalau kurang nggak boleh. Atau 50-50. Depositnya 25 juta, pakai billingnya 25 juta. Itu juga nggak bisa. Nggak boleh. Jadi harus murni full pakai billing atau full pakai deposit. Nah, buat billing harus dari DAP SPT. Berarti harus selesai sebelum tanggal 10. Ini perubahan yang signifikan banget itu di sini. Sebelumnya, kita kan harus bayar PPh atau PPh lah. PPh kita bayar di tanggal 10. Betul ya, maksimal. Dan lapor PPh di tanggal 20. Maksimal. Kalau lewat dari itu berarti denda. Nah, di Cortex kita harus membuat billing tetap sama sebelum tanggal 10 atau bayarnya sebelum tanggal 10, tapi lapornya udah nggak tanggal 20 lagi, juga tanggal 10, sama. Ya, memang tidak dijelaskan kalau harus lapor di tanggal 10, tetapi prosesnya itu mengharuskan kita lapor di tanggal 10. Karena ketika kita bikin billing, kita nggak bisa kalau belum input datanya, bukti potongnya. Bukti potongnya diinput dulu, terus jadi draft, baru ketahuan kurang bayar berapa, baru terbitlah billing untuk kita bayar. Oke ya. Kalau sebelumnya kan di JP Online bisa tuh kita cuma buat billing aja. Jadi billingnya tinggal dibayar. Inputnya nantilah tanggal 18, tanggal 17 gitu. Nah, kalau Cortex harus diinput dulu. Sudah semua diinput baru dapat billing. Nah, billingnya harus dibayar sebelum tanggal 10. Nah, ketika kita udah bayar, mungkin tanggal 10, nah dia otomatis akan terlapor. Jadi bayar sama dengan lapor. Nggak perlu lapor lagi lah ibaratnya. Beda sama di JP. Kita udah bayar, ini tanggal 10, nanti laporan nanti deh. Tanggal 18, tanggal 19, tanggal 20 bisa. Nah, kalau Cortex nggak bayar sama dengan lapor. Selesai. Berarti semua kan selesai di tanggal 10. Nah, tanggal 11 sampai 20 udah kayak nggak ada kerjaan lagi. Karena udah nggak ada masalah lapor. Bagi konsultan itu sangat berpengaruh. Nggak tahu kalau bagi company, karena kan dia cuma megang satu company. Tapi kalau konsultan, banyak company dia pegang, mungkin agak keriuhan. Karena semua harus dikerjakan sebelum tanggal 10. Nah, tanggal 11, tanggal 20, berarti nggak ada kerjaan bagi konsultan. Itu ya, minusnya seperti itu.
Lalu penandatanganan SPT harus punya settle. Nah, sertifikat elektronik ya. Semua harus pakai sertifikat elektronik untuk pendaftarannya. Untuk penandatanganannya. Jadi sama. Kalau sebelumnya yang punya settle itu hanya badan, kalau nanti orang pribadi atau direktur penanggung jawabnya juga harus punya settle. Tapi ngajuinnya nggak harus ke KPP. Bisa ngajuin di Korteknya lewat online. Tuh. Nah, mungkin ini sih beberapa poin yang sangat penting ketika saya ikut training lalu. Nanti hal-hal tambahan akan saya tambahkan di video selanjutnya di YouTube ini atau di Instagram deh. Instagram Melek Pajak juga sering saya buat cuplikan-cuplikan video. Kalau teman-teman mau memfollow IG tersebut silakan. Nah, sekian dari saya. Silakan bantu share info ini ke teman-teman yang lainnya, bisa lewat WA, Instagram, dan lain sebagainya, agar kita sama-sama mendapat kebaikan lah, pahala atas info yang bermanfaat, insya Allah, yang kita sampaikan ke teman-teman sejawat kita, teman-teman yang satu profesi kita. Sekian dari saya, ada kata yang salah, mungkin saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.